Selamat malam anak-anak. Malam, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Halo. Baik, Ibu. Halo. Ingat ya, selalu jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, kalau keluar pakai masker. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta Ana Marcel untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada malam hari ini, mari kita tenang hati untuk menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai, doa selesai. Terima kasih anak Mae yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sempat tertunda minggu lalu tentang pola-pola hereditas. Oke anak-anak, baik pembelajaran kita hari ini tentang pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Jadi anak-anak, pembelajaran kita kali ini menggunakan model pembelajaran grup investigasi, di mana Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Kemudian dalam kelompok tersebut kalian akan mengidentifikasi topik atau materi yang Ibu bagikan dalam kelompok kalian. Terus kemudian kalian akan mempresentasikan hasil akhir kalian. Nanti dari kelompok lain akan menanggapi atau bertanya dari materi yang akan kalian sampaikan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai, yang pertama yaitu 3.6, menganalisis pola-pola hereditas pada makhluk hidup, dan 4.6, menyajikan hasil penerapan pola-pola hereditas dalam perhitungan peluang dari persilangan yang melibatkan peristiwa pautan dan pindah silang. Indikatornya 3.6.2, menerapkan konsep gen letal, pautan seks, pindah silang, dan gagal berpisah dalam menyelesaikan persoalan dengan latihan soal. Dan 4.6.1, menerapkan pola-pola hereditas dalam perhitungan peluang dari persilangan yang melibatkan peristiwa pautan dan pindah silang. Sedangkan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran grup investigasi, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan konsep gen letal, pautan seks, pindah silang, dan gagal berpisah. Yang kedua, membandingkan proses pindah silang dan cara kerja pindah silang. Sedangkan yang ketiga, membuat soal dan jawaban persilangan peristiwa pautan gen. Oke, silakan kalian kalian membagi diri ke dalam 3 kelompok ya, untuk mengerjakan topik yang Ibu berikan. Ibu memberi kalian waktu 15 menit mulai dari sekarang. Baik, kelompok 1, apakah kalian sudah siap? Siap, Ibu. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Baik, untuk nomor 1, pengertian pautan atau pindah silang atau faktor-faktor yang mempengaruhi pindah silang. Yang pertama, pengertian pautan dan pindah silang. Pautan adalah terjadi pautan gen LIKG antar gen ini ternyata disebabkan oleh letak gen-gen tersebut masih berada dalam kromosom yang sama. Oleh sebab itu, ketika kromosom memisah sewaktu meiosis dan membentuk gamet, kedua gen tetap bersama. Pindah silang atau crossing over adalah peristiwa penukaran segmen dari kromatid-kromatid, bukan saudara dari sepasang kromosom homolog. Peristiwa pindah silang sangat umum terjadi pada saat pembentukan gamet pada kebanyakan makhluk. Pindah silang terjadi pada akhir profase 1 atau awal metafase 1 yang terjadi pada saat kromosom telah mengganda menjadi 2 kromatid. Pindah silang umumnya terjadi pada kromatid-kromatid tengah, yaitu kromatid nomor 2 dan 3 dari tetrad kromatid. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pindah silang pada kromatid-kromatid yang lain. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pindah silang. Yang pertama, temperatur. Makin tinggi atau makin rendah dari temperatur, makin besar presentasi pindah silang. Yang kedua, umur. Makin tua, makin sedikit terjadi pindah silang. Yang ketiga, zat kimia. Zat kimia tertentu dalam makanan dapat memperbesar pindah silang. Yang keempat, sinar X. Dan yang kelima, jenis kelamin. Sekian jawaban dari kami.
Kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja mereka. Kita lanjut pada kelompok 2. Jawaban untuk nomor 2, cara kerja pindah silang. Yang pertama, menentukan kromosom dan juga gen yang akan digunakan, minimal 3 gen yang terangkai dengan susunan transis. Yang kedua, membuat simbol untuk masing-masing gen. Yang ketiga, membuat gambar kromosom dan menuliskan simbol gennya. Lalu yang berikutnya, membuat replikasi gambar tersebut dengan menggunakan plastisin. Berikutnya, mensimulasikan adanya pindah silang tunggal pada bagian antara gen pertama dan kedua. Selanjutnya, menentukan macam-macam gamet yang dibentuk. Lalu yang berikutnya, mensimulasikan adanya pindah silang tunggal pada bagian antara gen kedua dan ketiga. Selanjutnya, menentukan macam gamet yang dibentuk. Lalu yang berikutnya, mensimulasikan adanya pindah silang ganda dan menentukan macam-macam gamet yang dibentuk. Yang berikutnya melakukan hal serupa tetapi dengan gen yang terangkai dengan susunan trans. Lalu yang terakhir mendokumentasikan hasil simulasi. Baik, terima kasih buat Anak Lia yang telah menjawab pertanyaan atau hasil diskusi kelompok 2. Betul sekali, kita lanjutkan pada kelompok 3. Setelah itu baru kita, Ibu akan sampaikan sedikit materi tentang itu. Silakan kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, itu tentang pindah silang bahwa hasil tersebut dapat terjadi melalui mekanisme crossover yang terjadi selama meiosis. Selama meiosis, kromosom homolog saling berpasangan. Pada keadaan ini terjadi pertukaran materi genetik antara kromosom dan pasangan homolognya, menyebabkan gen-gen dapat dari satu kromosom ke kromosom homolognya. Perpindahan ini dapat terjadi sepanjang pasangan kromosom. Proses ini disebut juga pindah silang crossing over. Pada proses meiosis, pindah silang terjadi pada kiasma. Oleh karena materi serta susunan gen berubah akibat pindah silang, proses ini disebut juga rekombinasi gen. Jika dua gen berpautan, kedua gen ini akan bersama diwariskan dalam satu gamet. Akan tetapi, jika terjadi pindah silang dalam proses meiosis, kedua gen tersebut dapat berpindah dan membentuk rekombinasi baru dalam gametnya. Hal inilah yang menyebabkan adanya hasil sifat bunga ungu polen bulat dan bunga merah polen lonjong, meskipun nilai tersebut kecil. Baik, terima kasih buat Anak Meko yang telah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, baik anak-anak, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, pengertian dari pindah silang, di mana peristiwa penukaran segmen dari kromatid-kromatid bukan saudari dari sepasang kromosom homolog. Juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi pindah silang seperti temperatur, umur, zat kimia, sinar X, dan juga jenis kelamin. Dan proses pindah silang itu terjadi selama pada pembelahan meiosis. Sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Oke, selanjutnya ada yang bisa simpulkan lagi? Baik, saya akan membantu menyimpulkan jawaban pembelajaran kita pada hari ini. Proses pindah silang atau crossing over yang terjadi selama proses meiosis. Selama meiosis, kromosom homolog saling berpasangan membentuk tetrat. Pada keadaan ini terjadi pertukaran materi genetik antara kromosom dan pasangan homolognya, menyebabkan gen-gen dapat berpindah dari suatu kromosom ke kromosom homolognya. Oke, terima kasih Sita. Apakah ada yang bisa menyimpulkan lagi? Lanjutan, kami bisa mengambil kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi pindah silang.
Yang pertama itu temperatur. Semakin tinggi temperatur atau semakin rendah dari temperatur, makin besar persentase pindah silang. Yang kedua, umur. Makin tua, makin sedikit terjadi pindah silang. Yang ketiga, zat kimia. Zat-zat kimia tertentu dalam makanan dapat memperbesar pindah silang. Yang keempat, sinar X. Sinar X dapat memperbesar terjadinya pindah silang. Yang kelima, jenis kelamin. Kadang mempengaruhi berlangsungnya pindah silang. Sekian kesimpulan yang dapat kami ambil. Terima kasih, Bu. Ya, makasih buat anak Marcel. Kita beri aplaus untuk anak Marcel, Siska, dan Ika yang telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Namun sebelum itu, Ibu meminta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih anak Siska. Jangan lupa kalian mengerjakan evaluasi yang Ibu kirimkan, kan silakan diakses dan dikerjakan. Minggu depan dikumpulkan ya. Selamat malam. Selamat malam Ibu dan teman-teman.